Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru dan pembimbing daripada TPA Mambaul Irfan dan adik-adik sekalian ya, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua ya, dan juga memberikan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam Jumat kali ini kita kembali berkumpul di tempat ini ya, setelah minggu kemarin kita libur ya, karena bertepatan dengan malam takbiran ya. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini ya, berkat taufik dan hidayahnya Allah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh barokah ini ya, karena taufik dan hidayahnya Allah adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung ya. Enggak semua orang bisa merasakan, bisa mendapatkan nikmat taufik dan hidayah kepada Allah untuk melangkahkan kakinya ya ke tempat seperti ini, tempat kebaikan seperti ini. Ya, jadi kita duduk di tempat ini ya, banyak kebaikan yang kita dapatkan, banyak pahala yang kita dapatkan, banyak keuntungan yang kita dapatkan. Ya. Salah satunya dengan kita berkumpul di sini, tadi kita membaca Yasin, ya, membaca rotib, ya, membaca zikir kepada Allah, ya. Orang yang sekelompok orang ya yang duduk di dalam suatu majelis, mereka berzikir kepada Allah, ya, bukan ngegosip, bukan ngerumpi, bukan gibahin orang, tapi semata-mata berzikir kepada Allah ya, terkecuali ya tidaklah sejengkal dari tempat tersebut kecuali para malaikat duduk bersama kepada kita ya. Jadi enggak ada sekelompok orang ya duduk di suatu tempat, di suatu majelis dan mereka di situ berzikir kepada Allah ya, atau ngaji, menuntut ilmu ya, terkecuali ya tempat kita ini dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat juga duduk bersama kita ya, ikut ngaji sama kita ya. Ya, dan juga ya di tempat ini kita dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nanti ketika kita pulang dari pengajian ini ya, kita tuh basah kuyup ya, seperti orang disimbar sama air, dimandiin. Kenapa? Karena di tempat ini kita diguyur oleh rahmatnya Allah, diguyur sama maghfirahnya Allah, dikasih ampunan sama Allah ya. Jadi kita pulang basah kuyup ya. Seperti orang kalau misalkan lagi hujan gede ya, kalau dia keluar dari rumahnya ya, keluar dari tempat teduhnya, pasti dia basah kuyup kan. Begitu juga kita di tempat ini ya, kita di sini diguyur oleh rahmatnya Allah. Jadi nanti kita pulang basah kuyup dengan rahmatnya Allah ya. Dan juga nanti di hari kiamat ya, kita nggak perlu takut ya, kita bakal diingat sama Allah. Ya, orang-orang yang hadir di tempat seperti ini, di tempat zikir seperti ini, tempat kebaikan seperti ini, nanti di padang mahsyar ketika orang-orang dibangkitkan dari kuburnya, ya, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, ya, mereka dipanggil sama Allah, diseru oleh Allah, ya. Wahai malaikat-malaikatku, saksikanlah mereka ini hamba-hambaku yang di dunia, mereka itu setiap malam Jumat ya hadir di dalam majelis zikir, hadir untuk ngaji, hadir untuk menuntut ilmu. Kita di padang mahsyar nanti ketika amalan kita nggak punya apa-apa, kita dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat-malaikatnya Allah. Ya, malaikatnya Allah adalah makhluk yang mulia. Ya, mereka malaikatnya Allah tuh ya nggak pernah maksiat kepada Allah, nggak pernah makan, nggak pernah minum. Malaikat itu adalah makhluknya Allah yang diciptakan untuk beribadah doang, nggak pernah maksiat kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia diciptakan oleh Allah ada hawa nafsu, ya. Kadangkala dia kalah dengan hawa nafsunya, kadangkala dia menang dengan hawa nafsunya. Tapi kalau malaikat, ya, adalah makhluknya Allah yang diciptakan khusus untuk sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti kita dibanggakan oleh Allah di padang mahsyar oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah. Itu. Dan juga ma min qaumin istama'u yazkurunallaha ta'ala wala yuriduna bizalika illa wajhihi illa nadahu munadin minas sama kumu maghfuran lakum qad butilat sayiatikum hasanat. Ya, dan juga diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidaklah sekelompok orang duduk di majlis zikir ya,
Mereka enggak butuh apa-apa, mereka enggak minta apa-apa kecuali semata-mata karena ikhlas karena Allah mereka hadir di tempat ini, ya. Terkecuali mereka tuh diseru, dipanggil dari langitnya Allah, kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian hamba-hambaku, sesungguhnya dosa-dosa kalian telah diampuni. Jadi nanti ketika kita udah selesai dari sini kan kita pulang ke rumah masing-masing. Kita berdiri dari tempat duduk kita. Ketika kita berdiri dari tempat duduk kita, dosa-dosa kita hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguhlah beruntung kita duduk di tempat kebaikan seperti ini. Ya, dan enggak sampai di situ juga. Qad butilat sayyiatikum hasanat. Enggak diampunin dosa doang, tapi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diganti oleh Allah menjadi amal baik. Ya. Jadi setiap hari kan kita enggak lepas dari yang namanya dosa, enggak lepas yang dari namanya kesalahan. Dengan kita hadir di majlis zikir ini, di majlis kebaikan seperti ini, ya, kesalahan-kesalahan kita diganti sama Allah dengan kebaikan. Ya. Itu keberuntungan, ya, daripada menghadiri majlis atau pengajian seperti ini. Jadi nggak rugi kita hadir di tempat seperti ini, ya, walaupun hanya sebentar tapi pahalanya besar. Kita bisa duduk bersama malaikat, ya, kita, ya, diampuni dosanya oleh Allah, ditinggikan derajatnya. Juga nanti di hari kiamat kita dibanggakan di depan para malaikatnya Allah, seperti itu. Dan juga tadi ketika kita baca rotib kan kita baca kalimat la ilaha illallah sebanyak 50 kali, ya. Itu diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, annal abda idza qala la ilaha illallah, ya. Diriwayatkan apabila seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, atat ala sahifatih, ya, maka ditulis di catatan amalnya, ya, fala tamurru ala hasanatin, ya, fala tamurru ala khati'atin illa mahatha, dan tidak berjalan, ya, la ilaha illallah tulisan itu, ya, ucapan kita itu kecuali menghapus kejelekan kita. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dicatat langsung sama Allah di buku catatan amal kita, ya. Dan ucapan la ilaha illallah ini, ya, itu nanti bakal jalan di paragraf-paragraf catatan amal kita. Misalkan selama hidup kita, ya, kita punya 15 lembar halaman catatan amal, ya. Dari halaman pertama sampai halaman 15 kita nggak pernah, ya, mengerjakan kebaikan. Cuma di halaman pertama ngucapin kalimat la ilaha illallah, sama di halaman terakhir, ya, kita punya pahala kebaikan sedekah misalkan. Nah itu kalimat la ilaha illallah yang kita baca, ya, nyari itu kebaikan yang terakhir kali kita lakuin, ya. Jadi halaman pertama dia jalan tuh kalimat la ilaha illallah yang kita baca, jalan, nggak nemuin kebaikan. Terus dia jalan. Kalau yang ditemuinnya amal buruk, amal buruknya dihapus sama kalimat la ilaha illallah. Ya, nemunya di mana? Di halaman terakhir catatan amal kita. Ya, pahala sedekah. Ya udah, kalimat la ilaha illallah berhenti di situ. Jadi dari halaman 2 sampai halaman 14 seluruh kesalahan kita dihapus dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi betapa agungnya kalimat la ilaha illallah yang kita baca. Satu kali kita baca bisa menghapus kesalahan-kesalahan selama hidup kita. Apalagi tadi 50 kali kita baca. Apalagi setiap hari kita baca, berapa, ya, kesalahan kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Wa fi riwayah faman yamuddaha, dan di dalam riwayat yang lain, ya, kalau ada orang ngucapin la ilaha illallah tapi bacanya dipanjangin. Biasanya kan ada orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ada orang yang dibaca dipanjangin seperti la ilaha illallah. Kan ada yang baca kayak gitu. Nah, orang kalau baca seperti itu, maka 4.000 dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali dia baca la ilaha illallah dengan dipanjangkan seperti itu, tapi niatnya bukan main-main. Niatnya untuk hormat kepada Allah, ya, cinta kepada Allah, bukan untuk dijadi, ya, mainan, guyonan, bukan. Ya, dengan rasa ta'zim, ya, rasa hormat kepada Allah, maka 4.000 dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya, sangat beruntung kita menuntut ilmu sejak kecil. Ya, kita diajarkan baca rotib, baca yasin, yang mana pahalanya itu balik ke kita semua. Ya, pahalanya balik ke kita semua, dan, ya, faedahnya balik kepada kita semua. Nanti kita bisa ajarkan ke keluarga kita. Ya, jadi kalau kita ngaji di sini, kalau bisa ntar ajak keluarganya. Ya, walaupun nggak bisa ngaji setiap hari, ajak seminggu sekali ngaji keluarganya, adiknya, kakaknya. Ya.
Karena orang yang hadir di majelis ini ya tadi ya pahalanya banyak banget kan, ya dikasih pengampunan dari Allah, dikasih rahmatnya Allah, duduk bersama malaikat, kan sesuatu yang mahal. Ya, jadi kita ajak saudara-saudara kita untuk menuntut ilmu dan ngaji ya di sini. Ya mungkin yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila ada kesalahan daripada kata-kata, ya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.